Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11, yaitu tentang derajat disosiasi pada reaksi kesetimbangan. Pada reaksi kesetimbangan, ada yang disebut dengan kesetimbangan disosiasi, yaitu reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup yang melibatkan terurainya suatu zat menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Contoh, gas NH3 terurai setimbang menjadi gas N2 ditambah gas H2. Lalu, apa yang dimaksud dengan derajat disosiasi? Derajat disosiasi yang dilambangkan dengan alfa adalah perbandingan banyaknya mol zat yang terdisosiasi atau terurai dengan mol zat mula-mula. Sehingga jika dirumuskan menjadi alfa sama dengan NB per Nm, di mana Nb itu adalah mol zat yang bereaksi atau terurai, sedangkan Nm adalah mol zat mula-mula. Kemudian untuk harga alfa atau derajat disosiasi berkisar di antara 0 sampai 1. Jika alfa sama dengan 0, berarti tidak terjadi penguraian atau disosiasi. Jika alfa sama dengan 1, berarti terdisosiasi atau terurai sempurna. Dan jika alfa besar dari 0 atau kecil dari 1, berarti zat terdisosiasi atau terurai sebagian. Nah, jadi dari nilai derajat disosiasi ini, kita bisa mengetahui banyaknya zat yang bereaksi atau terurai. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Pada reaksi kesetimbangan 2HI setimbang H2 ditambah I2, 0,1 mol HI dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Derajat disosiasi HI adalah, pertama kita buat dulu reaksi kesetimbangannya, yaitu 2HI setimbang H2 tambah I2. Kemudian kita buat tabel MBS-nya. M adalah mula-mula, B adalah bereaksi atau terurai, dan S adalah setimbang atau sisa. Lanjut, kita masukkan datanya sesuai dengan data yang diketahui di soal ya. Di soal disebutkan 0,1 mol HI dipanaskan. Berarti 0,1 mol HI ini pada keadaan awal atau mula-mula. Jadi kita isinya di sini 0,1 mol. Lanjut, kita perhatikan lagi soalnya. Di sini disebutkan terbentuk 0,02 mol I2. Kalau terbentuk, berarti 0,02 ini pada keadaan akhir atau keadaan setimbang ya. Jadi kita tulis di sini untuk I2 0,02 mol. Oke, sekarang kita lengkapi untuk data yang lain. Pada keadaan awal atau mula-mula, berarti kan HI belum ada yang terurai, maka mol H2 dan I2 pada keadaan M itu tidak ada. Kita bikin strip ya. Kemudian, jika I2 pada keadaan setimbang atau sisa sebanyak 0,02 mol dan I2 mula-mula tidak ada, berarti pada keadaan bereaksi atau terurai di sini ada 0,02 mol. Nah, ingat jumlah mol dalam keadaan bereaksi atau terurai itu perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, jika pada I2 terdapat 0,02 mol, maka H2 juga 0,02 mol. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya 1:1. Berarti perbandingan molnya juga harus 1:1 atau sama ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk HI, karena koefisiennya 2, berarti molnya juga dikali 2. Jadinya 0,04. Paham ya? Nah, sekarang jika kita ingin mencari data pada keadaan setimbangnya, ingat pada ruas kiri itu dikurang, sedangkan pada ruas kanan itu ditambah. Jadi, untuk HI berarti dikurang ya, 0,1 dikurang 0,04 itu sama dengan 0,06 mol. Oke. Dikurang untuk ruas kiri, sedangkan untuk ruas kanan ditambah jika pada mula-mula 0, kemudian pada bereaksi atau terurai ada 0,02 mol, berarti 0 ditambah 0,02 mol adalah 0,02 mol. Oke, seperti itu ya.
Sekarang kita lanjut mencari derajat disosiasi dari HI. Ingat, alfa atau derajat disosiasi rumusnya adalah mol bereaksi atau terurai per mol mula-mula. Langsung kita masukkan datanya. Mol bereaksi atau terurai untuk HI adalah 0,04 mol, berarti sama dengan 0,04 per mol mula-mula untuk HI adalah 0,1. Jadi per 0,1. 0,04 dibagi 0,1 sama dengan 0,4. Jadi derajat disosiasi HI adalah 0,4. Nah, untuk harga alfa itu bisa dalam bentuk desimal dan juga persen ya. Jadi misal kalau di soal diminta dalam bentuk persen, berarti tinggal dikali 100% saja atau sama dengan 40%. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam ruang 1 liter, 5 mol SO3 terurai menurut reaksi 2 SO3 setimbang 2 SO2 tambah O2. Bila pada keadaan setimbang, mol SO3 banding mol O2 sama dengan 2:1, tentukanlah besar derajat disosiasi atau alfa dari SO3. Kita buat reaksi kesetimbangannya dulu. 2SO3 setimbang 2SO2 ditambah O2. Seperti biasa kita buat tabel MBS-nya juga. Mula-mula, bereaksi atau terurai, kemudian S atau setimbang. Lanjut kita isi data yang diketahui di soal ya. Di soal dikatakan 5 mol SO3 terurai. Berarti jumlah mol SO3 yang sebanyak 5 mol ini kita letakkan pada keadaan bereaksi atau terurai. Jadi di sini ya kita tulis 5 mol. Nah, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol dalam keadaan bereaksi atau terurai, berarti kita sudah bisa menentukan jumlah SO2 yang terbentuk dan jumlah O2 yang terbentuk berdasarkan perbandingan koefisiennya. Jadi, jika SO3 sebanyak 5 mol, maka SO2 yang terbentuk sebanyak 5 mol juga ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Sedangkan untuk O2, karena koefisiennya 1, berarti jumlah mol O2 yang terbentuk sebanyak 1/2 dikali 5 atau 2,5 mol. Nah, untuk SO2 mula-mula belum ada ya. Begitupun juga dengan O2. Berarti dalam keadaan setimbang kita juga sudah bisa menentukan jumlah mol SO2 yaitu sebanyak 5 mol karena mula-mulanya tidak ada ya. Kemudian O2 sebanyak 2,5 mol. Kemudian karena yang ingin kita cari adalah derajat disosiasi dari SO3, berarti kita harus tahu dulu jumlah mol mula-mula dari SO3. Sedangkan dari data yang diketahui ini, kita belum bisa menentukan berapa jumlah mol dari SO3. Jadi caranya, di sini kita misalkan dulu untuk jumlah mol SO3 yaitu sebanyak X mol. Jumlah mol SO3 mula-mula ya. Jadi dalam keadaan setimbang, jumlah mol SO3 adalah mula-mula dikurang bereaksi atau terurai atau X dikurang 5 mol. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat lagi di soal. Diketahui pada keadaan setimbang, mol SO3 banding mol O2 sama dengan 2:1. Kita tulis dulu, mol SO3 banding mol O2 sama dengan 2:1. Kita masukkan datanya. Mol SO3 pada tabel yaitu sebanyak X dikurang 5 mol. Per mol O2 dalam keadaan setimbang adalah 2,5 mol. Nah, ini sama dengan perbandingannya ya, yaitu 2:1. Sekarang kita tentukan nilai X-nya dengan cara kita kali silang ya. X dikurang 5 dikali 1 adalah X dikurang 5 sama dengan 2,5 dikali 2 adalah 5. Jadi, X sama dengan 5 ditambah 5. Jadi, negatif 5 ini pindah ruas menjadi positif 5. Atau X sama dengan 10
mol. Oke, jadi jumlah mol SO3 mula-mula adalah sebanyak X atau 10 mol. Karena jumlah mol dari SO3 dalam keadaan mula-mula sudah kita ketahui, berarti sekarang kita sudah bisa mencari nilai dari derajat disosiasinya. Ingat, derajat disosiasi sama dengan mol yang terurai atau bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Sama dengan mol SO3 yang terurai adalah sebanyak 5 mol dibagi dengan mol mula-mulanya sebanyak X atau 10 mol. Jadi sama dengan 5/10 atau 1/2. Jadi nilai derajat disosiasi SO3 adalah 1/2 atau 0,5 atau 50%. Oke, cukup jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dalam ruang 1 liter, terdapat reaksi disosiasi gas PCl5 setimbang gas PCl3 tambah gas Cl2. Jika pada saat setimbang, perbandingan PCl5 dan PCl3 adalah 3/2, maka hitunglah derajat disosiasi. Oke, kita buat dulu reaksi kesetimbangannya, yaitu PCl5 setimbang PCl3 tambah Cl2. Lalu buat tabel MBS-nya. Kemudian kita perhatikan lagi di soal. Ternyata di soal tidak diketahui data molnya. Yang diketahui hanya perbandingan PCl5 dan PCl3 pada saat setimbang, yaitu 3/2. Nah, ingat ini hanya perbandingannya ya. Jadi untuk jumlah molnya belum diketahui. Jadi untuk mengisi data pada tabel MBS, tetap kita misalkan sesuai dengan perbandingan. Di sini disebutkan pada saat setimbang, perbandingan mol PCl5 dan PCl3 adalah 3/2. Berarti di sini PCl5 kita misalkan 3X, kemudian untuk PCl3 kita misalkan 2X pada saat setimbang. Itu ya. Terus kita ketahui PCl3 pada keadaan mula-mula dan Cl2 pada keadaan mula-mula itu tidak ada atau 0. Berarti kalau di sini 2X, maka pada saat bereaksi atau terurai PCl3 juga 2X. Jelas ya? Karena perbandingan koefisien PCl5, PCl3, dan Cl2 adalah 1/1/1 atau sama ya, maka mol pada saat bereaksi juga sama semua. Berarti kalau PCl3-nya 2X, maka Cl2 juga 2X, dan PCl5 juga 2X. Berarti pada keadaan setimbang Cl2-nya adalah 2X ya, karena pada ruas kanan ditambah, jadi 0 atau tidak ada ditambah 2X sama dengan 2X. Nah, untuk data PCl5 pada keadaan mula-mula, di sini kita misalkan Y. Ingat, untuk mencari data setimbang atau sisa pada ruas kiri kan dikurang. Berarti Y dikurang 2X hasilnya adalah 3X. Jadi, Y sama dengan 3X, min 2 pindah ke ruas kanan jadinya positif 2X. Maka Y sama dengan 3X tambah 2X adalah 5X. Nah, sekarang kita hitung derajat disosiasinya, yaitu alfa sama dengan mol bereaksi atau terurai per mol mula-mula. Mol bereaksinya adalah 2X, berarti sama dengan 2X per mol mula-mulanya adalah Y. Nah, Y-nya tadi sudah kita peroleh, yaitu sama dengan 5X. Berarti jadinya 2X per 5X. X dibagi X habis ya, atau bisa kita coret. Berarti derajat disosiasi dari PCl5 adalah 2/5 atau sama dengan 0,4 atau sama dengan 40%. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Pada reaksi kesetimbangan PCl5 setimbang PCl3 tambah Cl2, bila dalam ruang 2 liter 8 mol PCl5 berdisosiasi 75%, tentukan besarnya harga Kc.
Nah, jadi pada soal nomor 4 ini, bukan derajat disosiasi yang ditanyakan, melainkan derajat disosiasi yang diketahui, yaitu 75%. Sedangkan yang ditanyakan adalah harga tetapan kesetimbangan atau KC. Nah, caranya, kita buat dulu reaksi kesetimbangannya. PCl5 timbang PCl3 tambah Cl2. Kita buat tabel MBS. Kita tulis data yang diketahui di soal. Di soal disebutkan 8 mol PCl5 berdisosiasi. Berarti 8 mol ini pada keadaan awal atau mula-mula untuk PCl5. Jadi kita tulis di sini 8 mol. Lalu disebutkan berdisosiasi 75%. Artinya alfa sama dengan 75%. Nah, dari nilai alfa ini, kita bisa mengetahui mol yang terurai atau bereaksi. Nah, ingat, alfa kan rumusnya mol B atau mol terurai atau mol bereaksi per mol mula. Oke, alfanya 75%. Mol bereaksinya atau terurainya belum diketahui, sedangkan untuk mol mula-mula yaitu 8 mol. Berarti, mol bereaksi atau terurainya adalah 75% dikali 8 atau sama dengan 6 mol. Jadi, kita isi di data bereaksi atau terurai adalah 6 mol untuk PCl5. PCl3 dan Cl2 pada keadaan mula-mula itu belum ada. Nah, pada saat terurai, karena perbandingan koefisiennya sama, 1:1:1, maka perbandingan mol pada saat bereaksi atau terurai juga sama. Jadi kalau PCl5-nya 6 mol, maka PCl3 juga 6 mol, dan Cl2 juga 6 mol. Nah, kita cari atau kita hitung. Nah, kita cari data pada keadaan setimbangnya. Pada ruas kiri dikurang, jadi 8 dikurang 6 adalah 2 mol. Pada ruas kanan ditambah, jadinya di sini 6 mol. Di sini juga 6 mol. Mol dalam keadaan setimbangnya sudah kita peroleh, berarti sekarang kita tinggal mencari konsentrasi dalam keadaan setimbang. Ingat, untuk mencari konsentrasi, rumusnya adalah mol per volume. Volumenya diketahui 2 liter, berarti untuk PCl5, molaritas atau konsentrasinya adalah 2/2 atau sama dengan 1 M. Untuk PCl3 berarti 6/2 atau sama dengan 3 M. Dan untuk Cl2 6/2 juga atau sama dengan 3 M. Kemudian baru kita masukkan ke rumus atau persamaan tetapan kesetimbangan KC, yaitu KC sama dengan konsentrasi PCl3 dikali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Kita masukkan datanya. Konsentrasi PCl3 adalah 3 molar, dikali konsentrasi Cl2 juga 3 molar, per konsentrasi PCl5 yaitu 1 molar, atau sama dengan 9. Jadi, harga KC untuk reaksi kesetimbangan PCl5 timbang PCl3 dan Cl2 adalah 9. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga adik-adik paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.